Setiap rumah punya cerita, tapi nggak semua cerita berani diceritain. Pernah nggak sih kalian ngalamin diganggu sesuatu di rumah sendiri, ngedenger suara-suara aneh di malam hari, atau ngelihat sosok yang bukan manusia di rumah kalian? Kisah kali ini adalah cerita tentang kejadian mistis di sebuah rumah, di mana ada suatu hal di balik kejadian-kejadian yang menimpa kami. Selamat datang di Seranata, tempat kita berbagi kisah-kisah mistis yang kita alami. Matikan lampu dan tutup pintu. Dan jangan lupa pakai headset. Nama gue Vira. Kisah ini berawal saat gue lulus SMA. Waktu itu, gue baru lulus SMA di sebuah sekolah swasta di Jakarta. Saat lagi senang-senangnya karena gue bakal berubah status jadi mahasiswa. Bokap gue meninggal karena kecelakaan. Kehidupan gue yang tadinya ceria mendadak berubah seketika. Saat itu, nyokap yang cuman sebagai ibu rumah tangga biasa belum bisa ngegantiin peran bokap sebagai tulang punggung keluarga. Kakak laki-laki gue pun akhirnya kuliah sambil kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sampai suatu waktu saat keluarga besar kumpul di rumah, mereka nyaranin ke nyokap untuk pindah ke rumah nenek. Yang saat itu kondisinya udah lama kosong tanpa penghuni sejak nenek meninggal 4 tahun lalu. Seketika itu gue jadi ingat. Dari dulu gue paling gak betah kalau lagi di rumah nenek. Menurut gue suasana rumah itu agak aneh. Rumahnya gak terlalu besar. Letaknya berada di pojok sebuah perumahan. Suasananya sepi. Bahkan yang tinggal di perumahan itu nggak sampai 10 keluarga. Banyak dari rumah-rumah itu nggak ada penghuninya. Selain itu, di belakang rumah nenek juga ada pohon randu besar yang selalu bikin gue takut. Konon, katanya, pohon itu udah pernah coba ditebang beberapa kali sama pengembang atau sama warga, tapi selalu gagal. Bahkan pekerja yang mau nebang pohon itu ada yang kesurupan. Setelah kejadian itu, gak ada lagi yang nyoba nebang pohonnya. Singkat cerita, akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke rumah tersebut. Kami sekeluarga bersiap-siap untuk pindah sambil packing barang-barang di rumah. Dua teman dekat gue datang untuk bantu-bantu sambil berpamitan. Dan kabar baiknya, salah satu temen gue yang bernama Akila ternyata kuliah di kota yang sama. Karena saat itu dia sedang nyari kosan di kota tersebut, nyokap nyaranin untuk tinggal bareng untuk sementara waktu sampai dia dapat tempat yang sesuai. Besoknya, kami akhirnya pindah ke rumah tersebut yang berada di pinggiran kota Bandung. Begitu sampai, kami semua langsung beres-beres menata barang di rumah tersebut. Gue sama Akila satu kamar berdua, karena di rumah itu cuma ada 2 kamar tidur, sedangkan satu kamar lagi untuk nyokap. Kakak gue gak mau pakai kamar, karena dia bakalan sering bolak-balik ke Jakarta untuk urusan kuliah dan kerjaannya. Kejadian-kejadian aneh terjadi sejak awal kami pindah, tapi saat itu kami belum terlalu ngeh dan mikir yang enggak-enggak. Saat menjelang maghrib setelah kami beres-beres, kami semua makan di ruang depan. Saat itu tiba-tiba keran di kamar mandi belakang terbuka. Abang gue langsung bergegas ke belakang untuk ngecek dan nutup keran. Lalu balik lagi ke ruang tamu buat ngelanjutin makannya. Gak lama, keran di kamar mandi tiba-tiba kebuka lagi. Abang gue balik lagi ngecek. Dia pikir kerannya udah tua dan longgar, makanya jadi sering kebuka sendiri.
Karena saat itu kami udah pada capek. Akhirnya setelah Isya, kami semua istirahat. Abang gua tidur di sofa ruang tengah di depan TV. Menjelang tengah malam, Akila kebangun karena pengen ke toilet. Dia bangun dan menuju toilet di ruang belakang rumah. Saat dia di ruang belakang, ada suara langkah ke arah kamar nyokap. Akila noleh dan ngeliat samar-samar ada perempuan masuk ke kamar nyokap. Sesampainya Akila di toilet, dia dengar suara tangisan perempuan. Dia pikir, tadi itu nyokap yang masuk dan lagi nangis di kamarnya. Waktu dia balik dari toilet, dia masih dengar suara tangisan itu dari dalam kamar nyokap. Gue saat itu lagi ngulet nyariin Akila yang gak ada di kasurnya. Waktu Akila masuk kamar dan ngeliat gue bangun, dia ngasih tahu ke gue kalau nyokap lagi nangis di kamarnya. Gue akhirnya keluar kamar dan dengar suara tangisannya juga. Akhirnya, gue bangunin abang gue yang lagi tidur pules di sofa karena gue khawatir nyokap lagi sedih atau kenapa-kenapa. Abang gue akhirnya bangun dan ngetuk-ngetuk kamar nyokap dengan pelan. Beberapa kali dia ngetuk pintu kamar nyokap, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya abang gue buka pintu kamarnya. Di situ kondisinya gelap karena lampu dimatiin. Saat kami masuk ke kamar nyokap, di situ yang kami lihat, nyokap lagi tidur puls dengan membelakangi pintu. Abang gue akhirnya ngecek kondisi nyokap dengan nyamperin ke depannya. Di situ dia ngeliat nyokap kondisinya lagi tidur dan gak kelihatan yang kayak abis nangis. Akhirnya dia nyuruh kami balik ke kamar dan lanjut tidur. Dia pikir nyokap lagi ngigo karena masih sedih aja. Besoknya, abang gue langsung balik ke Jakarta pagi-pagi banget sebelum kami bangun tidur. Saat kami sarapan di ruang tengah, gue ngomong ke nyokap kalau dia semalam nangis. Jadi gue tanya nyokap semalam mimpi apa, dan dia bilang kalau dia semalam tidur pules dan gak mimpi apa-apa. Setelah sarapan, nyokap pergi keluar. Dia mulai kerja bantuin jaga toko om gue yang tinggal di kota yang sama. Siangnya, gue sama Akila keluar buat keliling sambil nyari kosan buat Akila. Waktu kami jalan di dalam komplek, salah satu tetangga menyapa kami. Dan dia nanya, apa kami baik-baik aja di sana? Dengan agak sedikit heran, gue jawab kalau kami baik-baik aja. Sorenya, menjelang maghrib, gue sama Akila sampai rumah lagi, dan nyokap belum pulang. Waktu kami asik bercanda di ruang tengah sambil nonton TV, tiba-tiba suara tangisan perempuan kedengeran lagi dari dalam kamar nyokap. Kami berdua langsung terdiam dan kaget, karena sepulang tadi kami udah ngecek rumah, dan kami tahu kalau nyokap belum pulang. Kami berdua pelan-pelan ke kamar nyokap sambil pegangan, dan saat gue buka pintu kamar nyokap, kondisi kamarnya ternyata kosong. Kami berdua yang ketakutan langsung nyalain semua lampu di rumah dan masuk ke kamar. Malamnya, nyokap pulang dari jaga toko. Gue sama Akila langsung cerita ke nyokap tentang kejadian tadi. Nyokap sedikit ngomelin kami karena dia jadi takut tidur di kamar sendirian. Akhirnya, malam itu kami bertiga tidur di ruang tengah di depan TV. Pada saat tengah malam, tiba-tiba suara hujan deras terdengar. Hawa di dalam rumah jadi sangat dingin. Akila yang tidur paling kiri tiba-tiba kebangun karena ngerasa ada yang ngelus rambutnya. Dia bangun terduduk sambil celingak-celinguk ke sekitarnya. Setelah ngeliat kami masih tidur pules, akhirnya dia rebahan buat ngelanjutin tidurnya. Belum sempat tidur, dia ngedengar suara nangis lagi. Akila yang panik akhirnya ngebangunin gue.
Dia pindah posisi tidur ke pojok deket tembok dan jendela. Kami yang saat itu takut dan gak berani bangunin nyokap, akhirnya rebahan sambil selimutan. Beberapa minggu setelahnya, hampir setiap malam, kami selalu dengar suara tangisan perempuan tersebut. Hingga pada suatu waktu saat itu kami udah masuk perkuliahan. Gue sama Akila beda kampus. Suatu hari, dia bilang bakalan balik malam karena ada tugas kelompok di kampusnya. Gue yang males di rumah sendirian, akhirnya main di kampus gue sampai malam juga. Sampai pas jam 8 malam, gue keinget nyokap pasti udah di rumah sendirian. Karena gue khawatir, akhirnya gue mutusin buat balik ke rumah. By the way, saat itu HP belum murah kayak sekarang. Cuma orang-orang kaya aja yang mampu beli. Itu pun bentuknya kayak asahan pisau. Jadi kami bertiga cuma komunikasi lewat telepati aja. Balik lagi ke cerita, saat gue sampai di jalan masuk komplek, tiba-tiba hujan deras turun. Gue lari kenceng kayak orang kebelet biar cepet sampai rumah. Sesampainya gue di rumah, gue lihat lampu udah pada nyala. Berarti nyokap udah sampai di rumah. Gue langsung buka sepatu, buka pintu, dan nyapa salam dari pintu depan. Seketika, nyokap gue datang ke depan dengan sedikit berlari. Tiba-tiba dia jatuh terduduk sambil nangis. Gue yang saat itu ngeliat nyokap, langsung deketin dan meluk. Gue nanya ada apa dan kenapa tiba-tiba nangis. Saat masih di teras depan itu, akhirnya nyokap cerita. Saat dia pulang tadi, dia ngeliat gue di sofa ruang tengah. Menurut nyokap, gue waktu itu cuman diem dan bengong. Akhirnya nyokap nyuruh gue bantuin dia masak di dapur. Saat bantuin masak itu, nyokap sambil cerita-cerita ke gue tanpa ada respon. Sampai akhirnya, di tengah masak itu, nyokap denger suara salam gue dari depan. Karena kaget, nyokap nengok ke arah ruang depan. Pas dia balik nengok ke arah gue yang satu lagi, ternyata di situ udah nggak ada siapa-siapa. Nyokap yang panik, akhirnya lari ke depan dan ngeliat gue yang ternyata baru pulang. Setelah ngecek ke ruang dapur, akhirnya kami duduk di ruang tamu sambil makan. Nggak lama Akila akhirnya sampai di rumah. Gue langsung nyeritain kejadian yang nyokap alamin. Kami bertiga akhirnya sepakat nggak boleh ada di rumah kalau lagi sendirian. Malamnya kami tidur di kamar nyokap bertiga. Saat itu hujan deras banget. Pada saat lewat tengah malam, tiba-tiba ada suara keras di ruang TV, seperti plafon yang jatuh ke lantai. Kami pikir itu suara tikus yang jatuh atau plafonnya jebol karena hujan. Kami bertiga yang terlanjur takut, akhirnya nggak ada yang berani keluar kamar buat lihat. Sampai pada saat subuh, nyokap keluar kamar buat wudhu dan sholat. Di situ dia ngeliat noda tanah becek di lantai. Jejak telapak kaki kecil dari tengah ruang TV sampai menuju dapur. Nyokap ngebangunin gue buat ngecek jejak itu. Saat ditelusuri, jejaknya berhenti sampai pintu dapur. Akhirnya gue langsung ngepel bersihin jejak-jejak itu. Malam-malam berikutnya, kejadian yang terjadi makin parah. Waktu itu kami bertiga sedang di ruang TV. Di luar sedang hujan deras. Listrik tiba-tiba padam. Kami ngecek keluar rumah, dan ternyata memang padam total. Seluruh perumahan. Nyokap ngambil sekotak lilin dari dapur, lalu ngasih kami buat dinyalain tiap ruangan. Akila saat itu kebagian nyalain lilin di kamar nyokap. Dia naruh lilin di pinggir jendela kamar nyokap, lalu nyalain pakai korek kayu.
Pada saat dia balik badan, tiba-tiba lilinnya mati. Akila akhirnya balik lagi buat nyalain lilinnya. Setelah nyala, dia langsung balik badan buat ke ruang tengah lagi. Belum sempet sampai pintu, lilin tiba-tiba mati lagi. Akila balik lagi ke arah lilin buat nyalain. Pada saat dia bakar korek dan mau nyalain lilin, tiba-tiba di balik jendela, dia ngeliat muka seorang nenek-nenek dengan rambut putih panjang ke arahnya. Akila langsung ngejerit sambil jatuh karena kaget. Kami langsung datang dan nenangin Akila yang nangis sambil nutupin mukanya karena takut. Besok paginya, nyokap ngobrol sama Akila. Dia mastiin sambil nyaranin Akila untuk nyari kos yang bagus. Karena kasihan ngeliat Akila sering diganggu di rumah ini. Tapi Akila milih ngekos di sini, karena nggak mau ninggalin gue sendirian di rumah ini. Beberapa malam berikutnya, waktu gue lagi nyuci piring di dapur, gue denger suara manggil-manggil gue dari belakang rumah. Karena penasaran, gue akhirnya ngecek ke belakang lewat pintu dapur yang mengarah ke pohon randu. Suasananya sepi. Daun-daun pohon randu kelihatan goyang dengan pelan ditiup angin. Saat gue noleh ke atas, di sela-sela batang dan daun, gue ngeliat nenek-nenek tua berambut putih ngelambai tangannya ke arah gue sambil ketawa. Gue langsung buru-buru masuk dan ngunci pintu. Setelah di kamar, gue langsung tidur sambil nutupin muka pakai selimut. Beberapa saat kemudian gue langsung pules karena takut. Sampai akhirnya, gue ngerasa kedinginan dan menggigil. Pas gue buka mata, ternyata gue ada di bawah pohon randu belakang rumah. Gue nangis dan manggil-manggil nyokap dan Akila. Beberapa saat gue gedor-gedor pintu belakang, akhirnya nyokap dan Akila keluar buka pintu. Kami akhirnya duduk di ruang tengah. Nyokap dan Akila berusaha nenangin gue yang waktu itu nangis karena ketakutan. Saat Akila bikinin teh anget buat gue di dapur, tiba-tiba listrik di perumahan padam lagi. Akila yang kaget langsung balik lagi ke ruang tengah. Pada saat kami bertiga ngeriung sambil pegangan, tiba-tiba dari dapur ada suara gelas pecah. Kami bertiga berjalan pelan ke arah dapur buat ngecek dan ngambil lilin. Saat baru buka pintu dapur setengah, kami bertiga dengar suara perempuan. Kami yang saat itu kaget, langsung nutup pintu dan lari ke arah depan. Belum sampai ruang depan, tiba-tiba jam dinding di atas pintu kamar jatuh. Kami yang kaget, langsung mundur ke arah dinding. Pada saat itu, kami melihat sosok seperti kuntilanak di pojok ruangan yang mengarah ke dapur. Kami semua kaget dan berteriak, lalu langsung keluar rumah. Kami semua menuju rumah tetangga kami yang terdekat. Setelah beberapa saat mengetuk pintu rumah tetangga sebelah kami, keluar bapak-bapak tua yang pernah menyapa kami. Namanya Pak Aib Saipuddin. Beliau sudah tinggal di sini selama 8 tahun, sejak perumahan ini dibangun. Sambil menjamu kami di rumahnya, beliau bercerita. Sejak awal beliau tinggal di perumahan ini, memang banyak gangguan yang terjadi. Bahkan pada saat nenek masih hidup dan tinggal di rumah itu, beliau dan istrinya sering datang ke rumah nenek untuk menolong. Kata beliau, perumahan ini tadinya memang areal pemakaman lama. Banyak makam-makam tua yang sudah nggak ada nisannya, atau nggak ketahuan nama atau pemiliknya, terutama di area yang sekarang jadi rumah nenek. Kebanyakan makam yang udah nggak berbentuk, atau sama sekali nggak ketahuan pemilik dan keluarganya. Kemungkinan saat pembersihan dan pemindahan makam di area rumah nenek itu nggak bersih, atau mungkin nggak dipindahin sama sekali. Beliau menyarankan kami untuk coba membersihkan rumah sama orang pintar. Menjelang subuh, listrik dan lampu-lampu rumah nyala kembali. Kami kembali ke rumah,
ditemani Pak Saipudin yang megang pentungan. Saat memasuki rumah, ada suara orang berjalan di ruang tengah. Pak Saipudin berjalan perlahan di depan kami sambil siap-siap dengan pentungannya. Dan tiba-tiba, abang gue teriak kesakitan karena kena pentungannya Pak Saipudin. Kami semua lega karena ternyata itu abang gue. Tapi sedikit kaget kasihan karena dia kena pentungan. Ternyata dia baru pulang jam 3 pagi tadi dan lihat rumah kosong dengan pintu terbuka. Setelah Pak Saipudin pulang, kami semua cerita ke abang gue di ruang tengah tentang kejadian-kejadian aneh selama ini. Abang gue akhirnya paham dengan kondisinya dan nyoba nyari ustadz yang bisa ngebersihin rumah. Malam berikutnya, kami mengadakan pengajian di rumah. Seorang ustadz memimpin kami berdoa untuk membersihkan rumah. Pada saat acara selesai, sang ustadz ngobrol keliling seisi rumah sambil ngobrol sama abang gue. Saat sampai di ruang dapur, sang ustadz langsung balik ke depan dan pamit pulang. Malam itu, kami yang sedikit lega akhirnya tidur di kamar masing-masing. Sampai pada saat lewat tengah malam, kami mendengar suara keras dari ruang tengah. Kami bertiga keluar dari kamar untuk ngeliat ada apa. Ternyata, abang gue yang tadi tidur di sofa terlempar ke belakang sejauh 2 meter. Saat kami nyamperin abang gue yang lagi meringis kesakitan, tiba-tiba pintu belakang di dapur kebuka dengan kenceng. Abang gue langsung bangun dan menuju pintu belakang untuk nutup. Pada saat mau nutup pintu, dari bawah pohon randu kelihatan beberapa sosok lagi berdiri. Seorang nenek-nenek tua berambut putih panjang, 2 anak kecil, 1 badan tanpa kepala dan pakaian dengan posisi jongkok. Kami semua yang kaget dan takut akhirnya masuk ke kamar gue setelah nutup pintu belakang. Lampu tiba-tiba padam. Abang gue keluar kamar untuk ngambil senter di lemari kecil di bawah TV. Saat dia nyalain senter dan masuk ke kamar gue, dia tiba-tiba teriak karena kaget. Di atas lemari di belakang kami, ada sosok makhluk berambut panjang tanpa pakaian sedang nyengir ke arah abang gue. Kami semua langsung lari keluar, menuju rumah Pak Saipudin. Belum sampai rumahnya, kami bertemu Pak Saipudin yang sedang lari keluar rumah juga. Ternyata beliau juga sedang diganggu makhluk-makhluk itu di rumahnya. Akhirnya kami semua istirahat di pos satpam depan komplek malam itu. Paginya, abang gue langsung nyari kontrakan deket toko om gue di pinggir kota. Setelah malam itu, kami semua nggak pernah balik lagi ke rumah nenek. Abang gue yang mindahin barang pun cuma berani datang kalau siang. Kabarnya, Pak Saipudin juga pindah ke rumah anaknya di kota lain. Beberapa tahun kemudian, keluarga besar akhirnya mutusin untuk jual rumah peninggalan nenek karena nggak ada satupun dari kami mau tinggal di rumah itu. Kalau kalian mau tinggal di rumah baru, pastikan rumah itu benar-benar bersih dulu. Karena mungkin aja bukan kalian yang ngerasa keganggu, tapi kehadiran kalianlah yang ganggu keberadaan makhluk-makhluk yang tinggal di situ sebelum kalian ada. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sebelum kalian tidur. Dan komen untuk yang penasaran, biar nantinya kamu enggak gentayangan. Follow juga Instagram kami di @seranata.id. Silahkan kirim DM jika kalian ingin berbagi cerita horor. Sampai jumpa lagi di konten cerita berikutnya.